Momen yang paling berkesan selama studi di Jordan adalah kultur Jordan ini termasuk gabungan dari Timur Tengah dan juga Eropa, di mana banyak orangnya itu menganut perilaku-perilaku Eropa dan banyak mayoritasnya juga menganut ajaran Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi banyak orangnya yang ramah, yang gampang menyapa dan lebih ramah daripada kebanyakan Timur Tengah yang lain menurut saya. Culture shock pertama adalah ketika disapa sama orang-orang lokal sini dengan salam ni hao atau annyeonghaseyo, karena kebanyakan orang Asia di sini dianggap mereka orang Cina atau orang Korea, padahal muka-muka Jawa seperti ini tetap dianggap Cina karena mereka menganggap orang-orang Asia sama. Tingkat kesulitan di UJ termasuk normal sih, termasuk biasa karena memang yang pertama kan susah di AMIA-nya, dan AMIA itu bisa kita improve, kita latih dengan cara banyak ngobrol sama orang lokal, ketika di jalan sering ngobrol sama orang-orang karena orang di sini kan juga open. Jadi mungkin menurut saya itu 2-3 bulan sudah bisa masuk ke lingkungan dan juga budaya Jordan. Jadi menurut saya itu gampang lah, karena memang daripada AMIA Makkah atau Madinah atau yang lain, Jordan ini termasuk AMIA-nya yang bagus, yang masih mirip Fusha. Sistem belajar, nah ini agak menarik ini, karena sistem belajar di Jordan untuk S2 ya yang saya pelajari itu kebanyakan diskusi dan terakhir baru praktek. Jadi berbeda seperti di Indo. Jadi kalau di Jordan kebanyakan diskusi, apalagi S2. Jadi kita harus mempersiapkan dulu dari materinya, dari pembelajarannya dan juga persaingannya. Karena persaingan di sini nggak kayak di Indo. Banyak orang-orang ajanib atau luar negeri yang kuliah di sini. Karena kelas saya itu 10 orang pun rata-rata itu orang Cina, 4-5 orang Cina, satunya orang Korea, ada juga orang Jepang beberapa, baru lainnya orang lokal. Jadi persaingannya benar-benar ketat dan juga harus dipersiapkan. Nah, ini masih nyambung dengan pertanyaan tadi. Pertama, yang paling saya rasakan perbedaannya itu di manhaj. Jadi kalau di Jordan ini kan lebih mengedepankan, memfokuskan ke mu'alim dan muta'alim, pemikiran sendiri. Kalau di pondok kan kita pakainya kitab, jadi rujukannya itu jelas, kitab ini, kitab itu. Yang kita pelajari juga makro-makronya jelas. Kalau di sini enggak, kita ini pakai pemikiran sendiri. Nanti akan didiskusikan, ditanyakan sama dosen, "Maro yukum, apa pendapatmu gini." Jadi lebih ke muadasa atau pertanyaan kita sendiri yang nanti mengembangkan kelas tersebut. Beda sekali sama di pondok. Pesan-pesan untuk teman-teman Namsilati ya yang di luar negeri, terutama untuk yang hendak ke luar negeri ya. Pesan saya itu pertama-tama itu jadilah bermanfaat, karena mengutip kata-kata Habib Jamal bin Toha ketika beliau kunjungan ke sini, beliau berpesan kepada anak-anak mahasiswa Jordan untuk selalu bermanfaat, karena orang yang bermanfaat di masa belajarnya pasti nanti ketika selesai belajar pasti lebih bermanfaat. Beda seperti orang-orang yang kebanyakan khusyuk, kebanyakan belajar sendiri, akhirnya nanti ketika di masyarakat akhirnya kurang terpakai. Jadi perbanyak amal-amalan yang dari pondok seperti salamun, yasin waqiah, terus coba birrul walidain dulu, karena emang belajar di luar negeri itu menurut saya itu murni pure luck, keberuntungan. Karena yang paling pertama itu ridho orang tua, guru, insya Allah semuanya sukses dunia akhirat kalau udah megang dua itu. Cara masuk lembaga di Jordan cukup gampang teman-teman. Jadi kita tinggal daftar online di SUJ Studi in Jordan. Lalu kita akan berkasnya disampaikan oleh anak HPMI di sini atau PPI di sini untuk diserahkan di kampus. Nanti kita tinggal bayar aja yang penting, karena di sini tidak ada tes, tidak ada sama sekali. Nanti ada tes sekali mungkin untuk menentukan markas atau tidak, tapi tidak seperti di Al-Azhar atau di yang lain yang tesnya ketat. Di sini yang penting itu ada dana untuk berangkat dan ada kemauan.
karena murni uang yang penting di sini itu dinar. Untuk biaya hidup sih menurut saya meskipun kursnya tinggi, tapi nggak setinggi di Saudi seperti Medina atau di Mekah. Karena biaya hidup di sini tuh sebulannya cukup 5 sampai 8 jutaan kok. Untuk sukoh atau tempat tinggalnya apartemennya tuh 2 juta satu orang udah cukup, bahkan bisa lebih murah kalau kita sistem join. Terus yang UKT-nya untuk anak S1 itu persis di Indonesia teman-teman. Jadi cuman sekitar 5 juta kalau masuk markas, 8 juta per semester. Jadi masih terjangkau lah. Yang penting emang yang agak mahal itu di tiketnya aja, di tiket dan persiapannya. Kalau udah di sini insya Allah masih survive kalau rupiah. Bismillah aja. Alasan memilih Jordan dibanding negara lain karena Jordan ini termasuk di antara negara Timur Tengah yang masih mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi masih 97%-nya orang Sunni, dan juga sistemnya yang mirip Eropa yang bagus dan modern. Terus yang ketiga terutama itu banyak makam-makam sahabat Nabi seperti Nabi Ayub, Nabi Yusuf bin Nun, dan sahabat-sahabat seperti kemarin tuh anak ziarah di sahabat Ziror dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan juga di sini tuh deket sama Saudi teman-teman. Kita bisa umroh ini cuman naik bis, jadi sekitar 30 juta atau 600 ribu itu kita bisa sampai ke Medina. Dan juga sering ada kajian-kajian Mahat Ahromannya Habib Umar di sini. Jadi kita bisa ikut pengajian Habib Umar dengan yang lebih eksklusif dan juga lebih enak daripada di Indonesia. Banyak sekali pokoknya keuntungannya. Karena ini termasuk tanah Syam, tanahnya para nabi. Banyak banget nih kalau kita ngomong dari luar negeri secara umum, pasti kan dia lebih membuka pandangan kita ya untuk memandang dunia bahasanya, karena pengalaman dan juga yang kita dapat di sini nggak bisa kita beli apapun dengan uang berapapun. Contohnya yang paling gampang kayak kemarin saya umroh bisa bisa lebih dekat karena di sini umroh lebih gampang. Terus ketika pengajian dengan Habib Umar bisa salaman bareng, bisa nganu bareng, dan juga banyak-banyak ulama. Seperti kemarin juga sempat kedatangan Kemenak Profesor Nasaruddin Umar, dan banyak sekali pengalamannya, terutama yang kenangan-kenangan nanti yang kita bawa buat diamalin di Indonesia.